'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Richard Angelus, di dalam pengajian kita, yaitu di dalam siri yang saya ingin panggil sebagai Christian Theology 101. Apakah itu? Itu nanti saya akan kongsikan kemudian. Mungkin saya ingin bercerita tentang bagaimana saya mendapat mencetus idea ataupun apa yang menjadikan saya ingin melakukan perkongsian ini dalam pengajian kita ini tentang teologi Kristen. Sekurang-kurangnya ada 3 sebab. Yang pertama ialah seringkali apabila saya membaca Alkitab secara pribadi dan juga apabila saya mengajarnya, lebih lagi kalau kamu ada mendengar Legacy.tv podcast, di sana saya mengajar daripada Injil Matius, dan juga kalau kamu juga ada pergi menonton ke YouTube Richard Angelus, di sana juga saya ada berkongsi tentang video pendek daripada Injil Markus, dan juga di dalam blog saya sendiri saya juga ada menulis dalam bahasa Inggeris, itu pengajian daripada 1 Timotius, dan juga dalam bahasa Iban saya membaca dalam bahasa Iban daripada Injil John, itu dalam bahasa Iban Injil John. Dan setiap kali I encounter with the word of God, ianya membawa saya dekat lagi kepada Tuhan, dan ianya seperti api yang membakar di dalam hati saya sendiri. Dan setiap kali firman itu menceritakan kepada saya tentang siapakah Tuhan itu dan siapakah Yesus di dalam perjanjian baru dan sebagainya. Dan setiap kali juga apabila saya membaca daripada melihat daripada perjanjian lama juga, saya mendapati bahawa ada sesuatu tentang Tuhan yang sangat menarik minat saya dan sangat-sangat menjadikan saya ingin terus haus akan firman Tuhan. Dan bukan itu saja, ianya menjadikan firman menjadikan saya ingin terus menerus berkongsi kepada orang lain, berkongsi apa yang saya telah belajar, berkongsi tentang kepribadian Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. So that is the first one. The second one adalah setiap kali apabila saya habis membaca buku, lebih lagi membaca buku teologi, setiap kali saya habis membaca, begitu juga hati di dalam hati saya ingin terus juga ingin berkongsi tentang apa yang saya sudah belajar. Dan yang ketiga ialah apabila saya mendengar di dalam Bible study kami sendiri dan juga di dalam bersama dengan student dan juga dengan orang-orang yang saya berkongsi tentang firman Tuhan, kadang-kadang saya mendengar rintihan yang mengatakan bahawa saya tidak fahamlah apa dalam Alkitab. Ada juga yang berkata sesuatu tentang Tuhan yang mungkin tidak tepat ataupun kurang jelas, yaitu juga tentang kepribadian Yesus Kristus. Ada yang masih tidak faham tentang keilahian Yesus, pasal Trinity, Tritunggal dan sebagainya. Jadi ianya mencetus di dalam keinginan saya untuk why don't, daripada saya terus komen, daripada saya terus mengkritik, daripada saya terus merungut dan juga komplain dan sebagainya, saya berpikir lebih baik saya melakukan sesuatu. I need to do something about it. Jadi oleh itu tercetusnya idea untuk merekod pengajian kita tentang Christian Theology ini. Begitu juga begitu juga there is a selfish reason juga. The selfish reason ialah setiap kali kalau saya mengajar, saya juga belajar. Jadi it's a two-way reason kenapa saya ingin mengajar ini. Yang pertama ialah kalau saya mengajar, saya juga belajar. Dan begitu juga apabila saya mengajar, mungkin kamu juga akan diberkati daripada pengajian ini. Oke, mari kita lihat dalam slide yang saya sudah sediakan. Kamu tunggu sebentar ya. Slide yang saya sediakan. Dan tajuk kita dalam video yang pertama ini ialah kenapa kita belajar teologi. Dan kalau kamu lihat nombor 1, yaitu this is pengenalan, this is basic. Dan nanti saya akan tunjukkan tentang syllabus yang saya akan kongsikan di dalam setiap minggu. I try to do it setiap minggu, setiap hujung minggu. Tapi ada masanya kalau saya pergi road trip dan sebagainya, mungkin saya akan skip minggu itu. Saya cuba sebaik mungkin lah untuk terus sampai habis syllabus kita dalam teologi Kristen 101. Jadi persoalan kita ialah kenapa belajar teologi. Oke, sebelum kita pergi kepada petikan firman yang saya ingin kongsikan sebelum ini, harus saya tekankan bahawa yang pertama ialah saya bukan pastor.
Saya tidak ada gereja di mana saya pastorin, okay? Just to be clear lah dengan para pendengar dalam Legacy.tv. Begitu juga saya tidak pernah pergi ke sekolah teologi secara formal. Mostly saya belajar sendiri melalui buku dan juga ada beberapa training, tapi mostly ialah melalui inisiatif sendiri untuk mengkaji firman Tuhan dan juga belajar pasal teologi. Sebab ada orang bertanya dengan saya di dalam Facebook page, di sana ada inbox messenger, ada yang bertanya, kamu pergi ke sekolah teologi mana? Dan secara jujur, bukan merendahkan diri ya, secara jujur saya katakan saya tidak pernah pergi ke sekolah teologi. Jadi apa yang saya ajar dengan kamu, apa yang saya ingin kongsikan dekat sini ialah mostly dalam banyak pengalaman saya sendiri dalam membaca Alkitab dan juga pengalaman dalam mengajar di dalam Bible study. Kami ada Bible study setiap minggu, setiap hari Isnin. Siapa-siapa yang mau join, kamu boleh tanya saya. Kami sekarang belajar daripada kitab Yesaya. Dan begitu juga di dalam kampus dan kadang-kadang dijemput oleh gereja untuk berkongsi tentang firman Tuhan. Mostly what I do is, saya akan berkongsi dari segi eksposisi Alkitab. Jadi, dan juga saya baca buku, banyaklah buku yang saya baca. Jadi dari situlah di mana saya mendapat pengetahuan ini dan sebagaimana kamu tahu dan saya juga, kita tahu yang Roh Kuduslah guru utama kita. The Holy Spirit is our main teacher yang mengajar kita tentang apa yang Yesus ajar kepada para muridnya dan juga di dalam Alkitab secara menyeluruh. I just want to be clear dengan itu ya, kalau ada yang masih lagi tertanya-tanya. Oke. Kenapa belajar teologi? Sebelum kita menjawab persoalan ini, mari saya bawa kita untuk melihat 3 petikan firman. Yang pertama ialah dari kitab Jeremiah. Nabi Jeremiah di dalam bab yang ke-9 ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Saya gunakan EVB, Alkitab versi Borneo. Beginilah firman Tuhan. Inilah daripada Nabi Jeremiah, daripada Tuhan melalui Nabi Jeremiah kepada orang Israel. Beginilah firman Tuhan, kata Nabi Jeremiah. Janganlah orang bijak bermegah kerana kebijaksanaannya. Ini sangat penting, kerana jangan kita berkata yang, saya lebih bijak daripada sesiapapun. Mungkin kamu bijak di tempat kamu, ataupun kamu bijak di kelas kamu dan sebagainya. Jadi kalau kamu bandingkan dengan orang lain, kamu akan mendapati bahwa ada lagi orang lain yang lebih bijaksana daripada kamu. Jadi jangan bermegah dengan kebijaksanaan kamu. Lagipun kebijaksanaan itu bukan datang daripada kamu sendiri. Begitu juga janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Why? Sebab kekuatan itu pun lama-lama kekuatan itu akan menjadi lemah. Kan kamu tengoklah siapa-siapa yang ada bodybuilding pada masa sekarang, sengaja pakai baju fit untuk tunjuk muscle dan sebagainya, lama-kelamaan akan menjadi lemah. Lagipun kalau dibandingkan dengan kekuatan Tuhan, kekuatan kita memang down. Jadi janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Kerana orang kaya pun nanti mati semuanya pun pergi ke kubur. Mana boleh dia bawa harta dia pergi ke kubur ataupun ke alam kematian. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-24, tetapi ini sangat penting. Bermaksud the opposite of bermegah dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan, dengan kekayaan. Tetapi opposite of that, sesiapa yang hendak bermegah. Ini bermaksud kita boleh bermegah, tapi ada syarat dia. Sesiapa yang hendak bermegah, hendaklah dia bermegah kerana hal ini, bahawa dia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan, tapi memahami. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenali Tuhan. Dan kalau kamu mau bermegah, kata Tuhan, kamu bermegahlah atas hal ini. Dia ataupun kamu memahami dan mengenal siapakah Tuhan itu. Dipendekkan cerita, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, ialah kamu memahami teologi tentang Tuhan. Jadi sesiapa yang hendak bermegah, biarlah dia bermegah kerana dia mengenal Tuhan, yaitu mengenal teologi tentang Tuhan yang sebenar. Bahawa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih abadi
keadilan dan kebenaran di bumi. Itulah sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya hal-hal itulah yang ku sukai, kata Tuhan. So you see, bagaimana kita apa yang disukai oleh Tuhan ialah apabila kita memahami dan mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Tuhan yang menunjukkan kasih abadi, keadilan, dan kebenaran di bumi. Dipendekkan cerita, kalau kita mahu bermegah, kita bermegah karena kita memahami dan juga mengenal siapakah Tuhan itu. Kita ada teologi yang benar tentang Tuhan. Begini, kalau kamu betul-betul mengenali Tuhan, kamu tidak akan bermegah dari segi kamu akan menjadi sehingga sombong, kan? Sebab Tuhan itu sendiri ialah kalau kamu betul-betul mengenali Tuhan yang benar, impossible untuk kamu berasa sombong. Tapi kamu akan berasa bermegah. You will be proud. You will be proud of who God is. Itu petikan yang pertama. Petikan yang kedua ialah kita melihat daripada Hosea. Hosea bab yang keempat, dari ayat pertama, dan kita skip sampai ke hingga dan ayat yang keenam. Kita melihat ayat yang keenam dulu. Umatku binasa karena kurang ilmu pengetahuan. Let us stop there for a while. Ini ayat yang selalu orang gunakan, kan? Selalu mereka kata, umatku binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Kemudian mereka bercakap pasal ilmu bisnes, ilmu falsafah, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang filosofi dan sebagainya, kurang ilmu tentang apa yang dia belajar pada masa itu. No, kita kena lihat dia melalui the konteks firman ini. Umatku, yaitu umat Israel, binasa, destroy kerana kurang ilmu pengetahuan, kerana sedemikian engkau, saya gunakan ayat King James Version, thou bermaksud singular, thou menolak ilmu pengetahuan, maka aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku. Kerana engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. When we look at this keseluruhan konteks ini, kita mendapati bahawa siapa yang tidak mengajar umatnya, yaitu engkau secara singular itu tadi kan, dan siapakah dia? Kita melihat, aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku, singular. Dan ini merujuk kepada imam besar pada masa itu. Dan imam besar bukan hanya yang melakukan upacara-upacara agama. Imam juga salah satu tanggungjawab imam. Kalau kita baca dalam Malaki bab yang kedua ataupun bab yang ketiga, di mana para imam ataupun imam besar, di sini singular, imam agung ataupun imam besar, salah satu juga fungsi dia ialah mengajar orang tentang hukum Allah ataupun hukum Musa. Jadi kalau kita lihat di sini, kerana engkau, imam agung, kerana engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Jadi umat Tuhan binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana imam itu sendiri, pemimpin itu sendiri yang sepatutnya mengajar orang tentang hukum Allah, tentang teologi tentang Tuhan. Maka oleh sebab dia melupakan hukum Allah, dia juga tidak mengajar orang lain. Dan oleh itu Tuhan katakan, umatku binasa kerana umat-umatnya kurang ilmu pengetahuan, kurang the knowledge of God, kurang theology of God. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, itu meyakinkan lagi. Dengarlah firman Tuhan, wahai orang Israel, kerana Tuhan ada sungutan tentang penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, malah juga tidak ada pengetahuan akan Allah di negeri ini. What is that? That is about the knowledge of God. Kurang teologi. Kenapa? Karena imam besar itu tidak mengajar teologi yang benar kepada umat Israel. Oleh itu, umatku binasa. So you can see the link tu tadi kan, kalau kita pergi balik ke Jeremiah tadi. Kenapa? Siapa yang harus bermegah? Apabila dia bermegah dan juga proud of God, apabila dia memahami dan mengenal Tuhan. Bahawa Tuhan itu menunjukkan kasih abadi, keadilan, kebenaran di bumi dan sebagainya. Dan kalau tidak ada the knowledge of God, kalau tidak ada teologi tentang Tuhan,
maka umatku binasa. Dan sesiapa yang melupakan hukum Allah, maka hukum Allah itu sumber pengetahuan tentang Allah. Kalau imam itu melupakannya, maka kamu bayangkanlah kalau pemimpin itu sendiri telah melupakan ataupun meninggalkan firman Tuhan. Apatah lagi orang yang di bawah pimpinannya. Oleh itu, kalau kamu pemimpin gereja ataupun pemimpin Kristen itu sendiri, kamu kena lihat you have big responsibility. Alright? Oke, mari kita lihat petikan yang ketiga. Ini diambil daripada Perjanjian Baru dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat ke-16 hingga ayat ke-17. Ayat ini saya akan gunakan banyak kali, saya akan petik ini nanti di dalam sepanjang siri ini. Seluruh kitab suci diilhamkan ataupun diwahyukan ataupun theopneustos, yaitu hembusan nafas Allah. Seluruh kitab suci diilhamkan, diwahyukan, ataupun sebenarnya ialah hembusan nafas Allah oleh Allah, apa? Berguna untuk mengajar. Kalau kita lihat dalam King James Version, dia akan menggunakan doctrine, for teaching or for doctrine, untuk menegur, untuk memperbetulkan dan mendidik ke arah kebenaran ataupun ke arah hidup yang benar. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik ataupun all good works. So dekat sini, apa yang Paulus bagi tahu kepada Timotius, dia berkata bahwa seluruh kitab suci, the scripture, itu diilhami ataupun diwahyukan melalui hembusan nafas Allah itu sendiri. Dan apakah fungsi the scripture? Apakah fungsi kitab suci? Ianya berguna untuk mengajar. And then apakah yang diajarkan dekat sana? Apakah yang diajar dekat sana ialah Christian theology ataupun teologi tentang Tuhan. Dan di sini kamu melihat mengajar ialah sesuatu yang kamu cakap. Begitu juga apabila kamu menegur pun kamu cakap. Kamu menyampaikannya, membetulkan juga kamu menyampaikan sesuatu. Kamu ingin membetulkan orang melalui kata-kata kamu. Dan mendidik ke arah kebenaran, yaitu untuk orang untuk hidup yang benar, perlukan kitab suci. Dan bagaimana untuk melakukannya? Ialah dengan mendidik. Tetapi setakat ini kita melihat semuanya menggunakan perkataan. Semuanya menggunakan, dia harus berkata sesuatu untuk menegur, untuk mengajar, untuk membetulkan, untuk mendidik. Dan kemudian kita melihat dalam ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana mengabdikan diri kepada Allah? Itu kita lihat balik dekat ayat yang ke-16, dengan melihat ataupun membaca ataupun menggunakan kitab suci untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidikkan. Begitu cara kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu kamu lihat di circle. If kamu ingin mengabdikan diri kepada Allah, maka kamu kena merujuk kepada kitab suci. Dan kalau kamu merujuk kepada kitab suci, mengajar, menegur, membetulkan dan mendidikkan, maka kamu seolah-olah mengabdikan diri kepada Allah. Dan kalau kamu mengabdikan diri kepada Allah, kamu pergi balik kepada kitab suci. So, it's a link between menggunakan kitab suci dan pada masa sama mengabdikan diri kepada Allah. Dan ini you look at this result. Dengan demikian, tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah, yaitu dengan melihat kitab suci ataupun the scripture, akan dilengkapi sepenuhnya. It's not half-half, it's not 80%, 90%, tetapi dilengkapi sepenuhnya. Untuk apa? Untuk melakukan segala kerja yang baik. All good works. Kalau tadi kita lihat melalui perkataan, melalui apa yang kita cakap, mengajar, menegur, membetulkan, mendidik. Sekarang kita lihat, disebabkan oleh kita mengabdikan diri kepada Allah, dengan menggunakan kitab suci, kita ada dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Sekarang bukan hanya melalui percakapan, tetapi juga melalui perbuatan kita. Semuanya merujuk kembali semula kepada kitab suci.
Why is it important untuk kita belajar tentang teologi Kristen? Ialah teologi akan menjadikan kita sama ada kita mengabdikan diri kepada Tuhan ataupun tidak. Dan ianya akan efek cara kita mengajar, cara kita menegur, membetulkan dan mendidik orang lain. Dan begitu juga untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. So you look at this, bagaimana teologi itu sangat-sangat berkaitan dengan segenap kehidupan kita, dengan keseluruhan kehidupan kita. Oke, berdasarkan 3 petikan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat teologi Kristen one-on-one ataupun 101. Ini bukan kedai minum 101 dekat BDC sana. So when you look at firman Tuhan itu tadi, kita melihat petikan betapa pentingnya pengetahuan tentang Tuhan, betapa pentingnya the word of God in our life, betapa pentingnya teologi. Dan kalau kita lihat dalam Jeremiah itu tadi, ini yang disukai oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya teologi biasa-biasa saja. Kita ingin melihat teologi Kristen. Okay, saya harap kamu you feel yang this is really really important. Mana saya mau letak muka sini? Okay. Perkataan teologi. Perkataan teologi ialah kombinasi daripada 2 ayat Yunani ataupun dalam bahasa Greek. Yang pertama ialah theos, itu saya harap pronounce dia baguslah. Theos ataupun God ataupun Allah is a general words for God, theos. Dan juga datang daripada ayat logos, selalunya dari segi filosofi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai rational expression ataupun word ataupun reason ataupun speech ataupun principle. Tetapi apabila 2 ayat ini, theos dan juga logos, ini digabungkan, teologi secara ringkas ialah kita gunakan sebagai theo ataupun theos, logos ataupun theology. Jadi secara ringkas ianya bermaksud the study of God. The study of God. Dan study itu seperti logia ataupun di mana kita dapat ayat logi, kita panggil sebagai biology, apalagi meteorology. Jadi logi bermaksud study of dan logia is logic. Tapi kalau ayat itu disambung ianya menjadi the study of God, yang juga difahami sebagai doktrin tentang Allah. So God di sana ialah is a generic name of God, Allah. Okay, doktrin tentang Allah. So what is? Apakah yang dimaksudkan dengan teologi? Ianya bermaksud the study of God ataupun doktrin tentang Allah. Itu ayat untuk teologi. Mari kita lihat tentang ayat 101. Kenapa saya gunakan ayat 101? Seperti saya katakan tadi, ini bukan kedai minum 101 dekat BDC ya. Siapa-siapa yang berada di Kuching. Saya berhasrat untuk melakukan 3 hal ini dengan berkata bahawa kita akan belajar tentang teologi Kristen 101. Yang pertama ialah ini sebagai pengenalan. This is just for introduction. Sebenarnya ada lagi yang lebih terperinci, ada lagi yang lebih spesifik yang kita boleh belajar. Tetapi saya ingin berkongsi ini sebagai pengenalan kita tentang teologi Kristen. Dan kalau ada pautan web yang mungkin saya boleh introduce ataupun buku-buku yang saya boleh kongsikan ataupun rujukan untuk pengetahuan lanjut, itu saya akan kongsikan di dalam mungkin ending di dalam slide itu nanti. Malah slide ini pun saya akan kongsikan kepada kamu. Jadi 101 pertama ialah saya ingin buat dia sebagai pengenalan. Yang kedua, saya ingin mengajar kita tentang asas teologi Kristen. Saya mau buat dia semudah yang boleh untuk difahami dan cuba mengurangkan ayat-ayat ataupun istilah-istilah yang teknikal, yang sangat-sangat teknikal. Tapi namun begitu, kita kena faham yang bahasa Malaysia terhad. Kan kadang-kadang kita kena pinjam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita kena pinjam bahasa English. Kadang-kadang bahasa Indonesia pun pinjam bahasa English. Contohnya kalau kita sebut bahasa sanctification. So dalam bahasa Indonesia ialah sanctifikasi. Kalau dalam bahasa Malaysia, macam mana kamu mau terjemahkan dia? Adalah bahasa dia, tapi ada bahasa dia terhad. Jadi ya, saya cuba terbaik yang boleh untuk memudahkan bahasa itu untuk kamu mudah fahami. Tapi memang ada masanya memang tidak boleh dielak lah. Jadi saya cuba buat semudah yang boleh. Okay? Dan kenapa saya buat 101 juga, selain daripada pengenalan, introduction, selain daripada asas, yaitu basic, saya juga mau ianya dilihat sebagai permulaan
the beginning ataupun beginner's guide untuk kita. Dan this is bukan penghujung dan kamu kena belajar dengan lebih lagi. But this is just introduction. So, apabila kita melihat tentang teologi, teologi bermaksud the study of God ataupun doktrin tentang Allah. Dan kita melihat 101, maksud saya adalah untuk pengenalan, untuk asas, basic, dan juga permulaan. Jadi apabila saya mendefinisikannya kepada teologi Kristen, ini definisi saya tentang teologi Kristen. Ialah ini, teologi Kristen ialah doktrin, pengetahuan, the knowledge, dan kebenaran tentang Tuhan menurut firman Allah, yaitu Alkitab Kristen. Seperti kita lihat tadi, doktrin tentang Allah ataupun the study of God. Walaupun kalau kamu lihat dalam bahasa Inggeris pergi kepada bahasa Malaysia, dia macam ada lari sedikit kan dekat sana. But doktrin ini sangat penting. Don't feel down apabila kamu dengar ayat teologi, kamu dengar ayat doktrin. Itu sesuatu yang sepatutnya jangan takut dengan dua ayat ini, doktrin ataupun teologi. Doktrin basically bermaksud ajaran ataupun didakte, something like that. Doktrin ialah ajaran dan pengetahuan ialah knowledge. Dan dalam Alkitab, kalau dia menggunakan ayat knowledge, jangan kita hanya berpikir bahwa itu hanya ilmu ataupun hanya data ataupun hanya maklumat tentang Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau dia menggunakan the knowledge of God, ataupun contohnya kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, apabila Adam bersetubuh dengan Hawa, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Adam knew Eve. Adam knew Eve. Knew ataupun mengetahui, itu kalau kita buat dalam bahasa Malaysia kan. Tapi knew ataupun know ataupun have knowledge is sesuatu yang lebih daripada maklumat. Ianya tentang keintiman kita, tentang apa yang kita tahu. Jadi doktrin, pengajaran, pengetahuan, dan knowledge, dan juga kebenaran. Dan kebenaran ini sangat-sangat penting. Kalau kita lihat dalam Alkitab seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu benar. God is truth. Dan juga Yesus seringkali apabila dia ingin mengajar, dia berkata, truly, truly I say to you, or verily, verily I say to you. True, dia kata. Dan juga kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan apabila kita melihat tentang firman Tuhan, dikatakan the word of truth. Kadang-kadang kita berkata tentang Roh Kudus, Alkitab juga mengatakan the spirit of truth. So I'm the way, the truth, and the life. So truth is sangat-sangat penting. Dan apabila kita melihat tentang doktrin dan pengetahuan tentang Tuhan, all of it is, walaupun bunyinya sangat technical, kita harus melihat dia sebagai the thing, doktrin, pengajaran tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan, is something is more than just knowledge, ataupun more than just data, ataupun maklumat. Di sana kamu melihat saya menggunakan Tuhan, T huruf besar, H huruf besar, N huruf besar. Itu ialah, kalau saya katakan tadi, ayat Allah ialah ayat yang umum bagi Tuhan. It's a general term for God. Jadi terjemahan dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia kita panggil sebagai Allah. Tapi kamu kena faham yang di Malaysia ataupun di Indonesia, kalau kita menggunakan ayat Allah, ianya seolah orang akan samakannya dengan Allah di dalam Islam, Muslim, Islam. Ajaran Islam menyembah Allah. Jadi apabila saya menggunakan ayat Allah di dalam pengajaran ini, Allah itu is just nama umum bagi Tuhan. So untuk menunjukkan perbezaannya, saya akan menggunakan T huruf besar, Tuhan, semuanya huruf besar. Dan itu merujuk kepada this tetragram, they call it tetragram, YH, VH ataupun YHWH. Yang the first one apabila ditambah dengan konsonan dipanggil sebagai Yehovah. Tapi orang Ibrani, orang Hebrew apabila mereka pronounce the word dalam bahasa Hebrew, okay, saya selalunya salah lah pronoun. Dia ada bunyi. The language yang mereka gunakan is a sound language. So contohnya kalau mereka sebut, kalau kita panggil sebagai Jehovah, ya Jehovah sebagainya, bunyi dia sepatutnya Jehovah, Jehovah.
something dia kena ada sound macam tu, lebih kurang. Dan the second one diterjemahkan dalam bahasa English dipanggil sebagai Yahweh. So it could be Jehovah ataupun Yahweh. It can be cara pronoun dia mungkin salah, mungkin tidak, we don't know. Tapi apabila saya gunakan Tuhan semuanya huruf besar, ianya merujuk kepada Tuhan Allah Israel ataupun Tuhan menurut Alkitab. Okey. Panjang definisi teologi Kristian. Doktrin dan pengetahuan dan kebenaran tentang Tuhan menurut firman Allah. Pada masa sekarang juga ramai orang cakap kami ada firman Allah. Ada yang dalam Islam akan berkata bahawa Al-Quran ialah firman Allah. Jadi saya ingin buat dia lebih spesifik, yaitu menurut firman Allah, yaitu Alkitab Kristian. Alkitab Kristian. Dan kalau saya mau lebih spesifik lagi, saya akan cakap menurut firman Allah, yaitu Alkitab Kristian Protestan. Sebab kita ada 66 buku, dan itu yang saya akan gunakan. Saya tidak akan guna non-Protestan punya Alkitab. Jadi specifically teologi Kristian dalam definisi saya ialah doktrin, pengetahuan, kebenaran tentang Tuhan, Yahweh, Jehovah, Tuhan Allah Israel, Tuhan dalam Alkitab, menurut firman Allah, yaitu Alkitab Kristian. So that is what I mean by Theology Christian 101, yaitu pengenalan, asas, dan permulaan. Wih, panjang juga dekat sini kan? Right, mari kita lihat slide yang seterusnya. Jadi, untuk teologi, kita harus ada, sekurang-kurangnya ada 4 ini. Yang pertama adalah teologi harus Alkitabiah. Ini sangat-sangat jelas dan sangat-sangat obvious kan. Alkitabiah adalah sesuatu bermaksud ianya harus berdasarkan Alkitab. Jadi teologi harus berdasarkan Alkitab. Saya berkata pasal apa? Saya berkata pasal teologi Kristian ya, bukan teologi secara umum. Jadi teologi harus Alkitabiah, itu yang pertama. Yang kedua, teologi harus sistematik. Dalam sistematik inilah dalam bahasa Yunani juga dipanggil sebagai sunistano. Itu mungkin pronoun saya mungkin salah. Sunistano yang bermaksud to put together. Dan dengan berkata sistematik, kita berkata begini, apabila kita melihat contohnya apabila kita melihat ajaran tentang berdoa, kita jangan hanya pergi kepada doa Bapa kami yang di surga. Walaupun itu memang the model of prayer apabila para murid Yesus bertanya tentang ajar kami untuk berdoa. Tapi itu bukan hanya satu-satunya ajaran tentang berdoa yang kita boleh dapat. Kita harus melihat secara sistematik, bermaksud kita melihat secara keseluruhan di dalam Alkitab. Kita melihat dalam Perjanjian Lama, kita melihat tentang Mazmur, kita melihat dalam Perjanjian Baru dan sebagainya. Dan dari sana kita buat sistematik. Apakah ajaran asas ataupun basic ataupun essential tentang prayer. So itu yang dipanggil sebagai systematic. Kita coba membuat dengan itu we assume yang Alkitab ialah konsisten. Dan itu saya akan terangkan di dalam silibus kita tentang Alkitab ataupun tentang Wahyu. So as a Christian, I assume yang Alkitab ialah konsisten. Jadi apabila kita melihat teologi sistematik di dalam Alkitab, kita melihatnya berdasarkan ianya berkaitan antara satu dengan yang lain. Ianya berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Jadi teologi harus sistematik. Yang ketiga ialah teologi harus kontekstual. Apakah saya masukkan dengan kontekstual? Begini, the truth is always the same. The truth is always the same. Sama seperti kepribadian Yesus. Jesus was, is, and is to come. Yesus dulu, sekarang, dan juga akan datang, semuanya sama. Yesus is the truth, or kebenaran itu ialah konsisten. Tetapi ada masanya kita perlukan memperhatikan teologi berdasarkan kontekstual budaya ataupun di mana kita berada. Ini saya harus berhati-hati lah kan, sebab tidak semuanya kamu boleh kontekstual. Contohnya tentang kepribadian Tuhan, di Malaysia kepribadian Tuhan tetap sama, di Afrika tetap sama, di Indonesia tetap sama, di Amerika semuanya tetap sama kepribadian Tuhan. Dan juga dimanapun zaman-zaman kita berada, kepribadian Tuhan itu sentiasa ada, sentiasa konsisten. Tetapi ada setengah perkara kita perlukan kontekstual.
Contohnya, mungkin saya bagi contoh tentang puji sembah, worship. Contohnya kalau kita lihat tentang doktrin puji sembah, the doctrine of worship, kita mendapati bahwa there is a universal way untuk kita menyembah Tuhan. There is a universal way of doktrin tentang puji sembah. But how kamu melakukan puji sembah itu, it depend dengan kontekstual ataupun di mana konteks kamu berada. It can be danger kalau saya bercakap macam ni sebab there are people yang says, jadi hubungan lelaki dengan lelaki boleh marriage lah bersama ataupun homoseksual dan sebagainya. Sebab kontekstual mah sekarang kita berada di zaman 21st century ataupun 21st century, kita cakap boleh lah hubungan LGBT dan sebagainya. That is wrong way of contextual. Okay, mungkin nanti kita akan perhatikan di dalam doktrin-doktrin yang kita akan pelajari. But what I mean is that there are certain things di dalam teologi harus ada kontekstual. Harus kita melihat secara asasnya. What is it that we lead to? Contohnya, macam mana kita deal, macam mana kita mau manage gereja. Jadi kita melihat ada hierarki di atas sendiri. Ada bishop, ada pastors, ada evangelist dan sebagainya di dalam gereja. But how you want to do it is different dengan kontekstual di mana kita berada. Oke. Dan yang keempat ialah teologi harus praktikal. Now, what I mean by practical ialah setiap kali kalau kita belajar teologi, ianya bukan hanya pasal ilmu, bukan hanya pasal data, bukan pasal maklumat dan sebagainya, tetapi teologi harus menyentuh kehidupan seharian kita. Contohnya, teologi tentang Tuhan. Contohnya, kalau kita mengenali siapakah Tuhan itu dengan lebih mendalam lagi melalui firman Tuhan, itu ialah Alkitabiah. Teologi harus Alkitabiah. Dan apabila kita mencari bahwa Tuhan begini, ianya akan menyentuh kehidupan kita, mengubah kehidupan kita untuk melihat, kalau Tuhan ialah Tuhan yang berbelas kasihan, maka di dalam kehidupan pribadi saya sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, saya juga harus berbelas kasihan. Jadi itu yang saya maksudkan dengan teologi itu tidak hanya untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Walaupun pengetahuan itu sangat-sangat penting, ilmu itu sangat-sangat penting, tetapi teologi harus merangkumi kehidupan kita seharian. Jadi itu yang saya maksudkan dengan teologi harus praktikal. So, 4 hal ini sangat-sangat penting. Alkitabiah, systematic, contextual with some exception, dan juga practical, right? Okay, kenapa orang Kristen tidak belajar teologi? Why there are some people tidak belajar teologi? Yang pertama ialah seperti saya fikirkan tadi, ada orang berkata, saya bukan pastor, saya bukan ahli teologi. So apabila itu alasan yang orang berikan, saya rasakan betul lah, memang tak semua orang pastor kan, tak semua orang ahli teologi. Tetapi kita kena menyadari bahwa ada satu buku daripada R.C. Sproul yang dipanggil sebagai, saya harap saya boleh ingat ni dengan betul, Everyone's a Theology. Everyone's a Theologian. Apa yang dimaksudkan dengan buku itu ialah the basic idea dalam buku itu, Everyone's Theologian, ialah R.C. Sproul berkata bahwa semua kita, setiap kali kalau kita ada persoalan tentang kehidupan kita, setiap kali kita ada persoalan tentang Tuhan, setiap kali kita cuba memikirkan tentang Tuhan dan kita membincangkan tentang Tuhan ataupun kita berkongsi tentang Tuhan, secara tidak langsung kita sebenarnya melakukan pekerjaan ataupun apa yang kita lakukan itu adalah seperti theologian. Dan dia berkata bahwa yes, memang ada orang yang T huruf besar, memang the real theologian, tapi semua kita ialah T huruf kecil, yaitu all of us are theologian. Jadi kalau kamu berkongsi dalam WhatsApp group kamu ataupun dalam WhatsApp status kamu ataupun di social media kamu tentang Tuhan, what you are doing is kamu melakukan pekerjaan ataupun apa yang kamu lakukan itulah seperti seorang theologian. Jadi apabila kamu cakap kamu bukan pastor, kamu bukan ahli teologi, it is true, tetapi kamu kena sedar bahwa secara tidak langsung every one of us is ahli teologi. Persoalan dia adalah bukan adakah kamu orang teologi ataupun tidak. Semua kita teologi huruf kecil, tapi persoalan dia adalah is
the person of God ataupun kebenaran yang kamu kongsikan kepada orang lain, is it true or is it not? Is it Alkitabiah ataupun kamu borrow from other people's ataupun other religion punya belief. Jadi alasan ini, saya bukan pastor ataupun ahli teologi, kita harus menyadari bahwa all of us secara tidak langsung ialah ahli teologi. Jadi dengan belajar teologi, kamu ingin memperbetulkan teologi kamu, memperbetulkan doktrin kamu, pengenalan kamu tentang Tuhan dan juga apa yang Tuhan lakukan di dunia sekarang. Alasan yang kedua, saya cetek pengetahuan Alkitab. Ini saya setuju, right? Ada orang saya pernah coba bawa pergi ke Bible study dan dia cakap, saya tak boleh join Bible study lah, saya cetek pengetahuan Alkitab. Tapi bukankah kamu pergi ke Bible study untuk kamu belajar Alkitab? Kan? Jadi memang pada masa sekarang kamu cetek pengetahuan Alkitab, oleh itu janganlah stay di satu tempat itu. So what you need to do is kamu belajarlah, kamu tambahlah pengetahuan Alkitab kamu sekarang. You must learn it now. Jangan setiap kali sampai ke tua kamu akan berkata, umur pun sudah 40 tahun, umur pun sudah 50 tahun, umur pun sudah 55 tahun, masih lagi cakap, saya tak tahu tentang firman Tuhan. Kalaulah kamu menggunakan semua masa, kamu menonton TikTok, kamu menonton YouTube dan sebagainya, kamu komen dalam video dan sebagainya, kamu gunakan masa itu untuk belajar tentang Alkitab ataupun belajar tentang teologi, pasti kamu boleh tahu sekarang. Jadi jangan guna alasan ini lagi, saya cetek pengetahuan Alkitab. Memang betul, kalau betul memang betul, jadi jangan stay dekat sana, terus mengkaji ataupun mengenali firman Tuhan. Alasan yang ketiga, inilah alasan-alasan yang popular, banyak alasan yang lain. Saya hanya mahu fokus kepada Yesus, bukan teologi. Alasan ini bunyi dia sangat-sangat rohani, kan? Sometimes mereka berkatakan, I just want my relationship with Jesus. Saya mahu perasaan saya, my personal relationship with Jesus itu lebih penting daripada teologi. As if you can separate your feeling from theology, as if you can separate knowledge with hubungan kamu dengan Tuhan Yesus Kristus. There is no such thing. Teologi yang benar, of course there are teologi yang salah. Teologi yang benar ianya berkaitan dengan hubungan kamu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan bagi alasan yang sangat-sangat rohani ini. Sebenarnya orang yang bercakap begini sebenarnya mereka malas tentang teologi, malas untuk belajar tentang teologi. Apa yang dikatakan dalam buku Hosea tadi, bab yang keempat, umatku binasa. Kenapa? Karena kurang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang Tuhan melalui hukum Allah. Jadi apabila kamu cakap, saya hanya mau fokus kepada Yesus, ataupun saya mau ada feeling kepada Yesus saja, ada hubungan dengan Yesus saja, dan bukan teologi. Apa yang kamu katakan ialah kamu menolak ilmu pengetahuan. Oleh itu, in our life, di dalam spirituality, kita seperti ataupun akan binasa kalau kita kurang ilmu pengetahuan ataupun kurang ilmu tentang teologi yang benar. Jadi jangan pakai alasan yang bunyi macam rohani ini kan. Yang keempat, saya tidak diajar tentang teologi, dan ini saya setuju juga. Sometimes sepanjang di dalam gereja kadang-kadang mungkin yang mengajar itu pastor itu dan sebagainya tidak mengajar tentang teologi. Mungkin ada benda-benda lain yang ingin diajar, mungkin ada beberapa perkara yang lebih penting dan sebagainya, dan kita harus memahami bahwa ya memang kamu tidak diajar tentang teologi. Jadi apa yang kamu boleh buat ialah ya join me dalam pengajian tentang teologi Kristen ini. Jangan biarkan kamu tidak diajar ini menjadi alasan kamu sepanjang masa. Memang kalau boleh di dalam gereja kita kena belajar teologi, kita kena belajar tentang Alkitab dan sebagainya. Tapi banyak orang menceritakan tentang diri sendiri kan, seolah-olah yang kamu dengar di gereja itu tentang pengkhotbah itu menceritakan tentang diri dia lebih lagi daripada tentang Tuhan. Habis kamu pelayanan itu kamu tahu tentang dia lebih lagi daripada tentang Tuhan. Memang ada gereja macam itu, oke? Tapi kalau tidak ada orang mengajar kamu tentang teologi, kamu boleh bermula sekarang.
datang. Sama juga seperti alasan tadi, saya cetek pengetahuan Alkitab. Okay, kalau it's true, dan mulalah, you must start now. Okay, dan alasan yang kelima, top 5, ialah teologi membosankan. Saya cakap panjang-panjang macam ni pun membosankan dan sebagainya. So it can be banyak possibility. Yang pertama ialah mungkin orang yang mengajar itu membosankan. Kalau kamu rasa saya membosankan, sayalah yang membosankan. Ataupun cara, kaedah itu mengajar itu membosankan. Mungkin dia mengajar itu tidak bosan, tapi mungkin contohnya saya pakai slide begini, kamu tak suka pakai slide, kamu tak suka belajar dengan orang yang pakai slide macam ni. Jadi kamu katakan bahwa teologi membosankan. Ataupun sama ada saya yang mengajar ini membosankan, ataupun cara saya mengajar ini membosankan, ataupun metode yang saya gunakan ini membosankan, ataupun kamu yang membosankan. You are the one who always boring. Tidak kira seberapa hebat pun orang yang mengajar, kamu akan berkata bahwa teologi ini membosankan. So the problem can be, of course saya kena examine, adakah saya ini membosankan lah, saya kena examine tu. Tapi kalau if I'm not, then you are the one yang sangat-sangat membosankan. So the problem can be me, dan juga the problem can be you. If the problem is me, biarlah saya berubah dan biarlah saya belajar dan sebagainya. But if the problem is you, jadi kamu kena re-examine yourself again. Kenapa teologi membosankan bagi saya? Kenapa sering kali apabila membaca Alkitab, saya terus mengantuk, right? Mungkinkah ada spiritual fight di sana? Ataupun mungkinkah memang kamu sendiri yang malas belajar teologi? So, you kena check itu. Dipendekkan cerita, teologi yang benar tidak akan pernah membosankan. It can be me, it can be you. Right? Kalau saya kena ubah, kamu tak boleh ubah saya kena ubah. But if it you, then you need to change something about how do you understand tentang teologi. Jadi ini top 5 kenapa orang Kristian tidak belajar teologi. Saya bukan pastor ataupun ahli teologi. Saya cetek pengetahuan Alkitab. Saya hanya mau fokus kepada Yesus, bukan teologi. Ataupun saya tidak diajar tentang teologi. For that one, saya betul-betul simpati dengan kamu. Dan juga teologi membosankan. Examine yourself. Okay? Right. Tetapi, kalau tadi kita melihat kenapa orang tidak belajar, dan sekarang saya mau kongsikan kepada kita, kenapa kita sebagai pengikut Kristus harus belajar teologi. Sama ada kamu mau pergi ke sekolah teologi secara formal, ataupun kamu ingin terus belajar sebagaimana apa yang saya lakukan, kita belajar secara pribadi, lambat laun kita semua harus belajar teologi. Sekurang-kurangnya ada, saya tulis di sini ada 5 sebab. Yang pertama ialah, teologi yang benar akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Begini, memang teologi kadang-kadang ada berpotensi untuk menghindari ataupun menghalang kita untuk mengenali siapakah Tuhan itu sebenar. Contohnya di negara barat pada masa sekarang, ramai yang pergi belajar di sekolah teologi, tapi mereka punya sekolah teologi itu sangat-sangat liberal. Lambat laun sebenarnya daripada mereka mengenali siapakah Tuhan itu, they deny who is their God. Why? Sebab kadang-kadang teologi boleh menjadi penghalang dan juga ianya ada berpotensi untuk menghindari kita daripada terus ada hubungan dengan Tuhan. Jadi begini, kamu harus berpikir ini, seperti duit dan juga seperti seks. Duit dan seks ialah 2 perkara yang sangat-sangat bagus. Tetapi kalau ianya disalahgunakan, the problem is not duit, the problem is not sex. Sex is bagus, duit is bagus. If you gunakan dengan baik, begitu juga dengan teologi. Kalau kamu gunakan dengan baik, ianya boleh menguatkan hubungan kamu dengan Tuhan. Kalau disalahgunakan, ianya akan menjadikan kamu menghalang dan ada potensi untuk kamu menghindari hubungan dengan Tuhan. Jadi sangat penting kita memahami tentang teologi yang benar. Sebab itu saya tulis di sana, teologi yang benar akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan begitu juga kamu harus cek, adakah kamu betul-betul pengikut Kristus? Adakah kamu betul-betul seorang Kristen? Ataupun belum lagi, tapi kamu rasa kamu sudah, tapi sebenarnya kamu belum lagi. Kalau kamu belum lagi, bertobatlah daripada dosa. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Sebab yang penting ialah
Kamu perlukan teologi yang benar dan kamu perlu menjadi pengikut yang benar. So kalau kamu ada dua kombinasi ini, saya boleh pastikan bahwa teologi yang benar akan menguatkan hubungan kamu dengan Tuhan. Yang kedua ialah teologi membolehkan kita memahami apa ataupun what yang kita percaya atau imani dan kenapa kita mempercayai apa yang kita percayai. Di sana kamu melihat ada ayat ekstrak di sana, memahami. Maksud saya adalah kita boleh memahami sejauh yang boleh. Memang kita tak boleh memahami secara keseluruhan, tapi setakat yang kita boleh, setakat itulah kita boleh fahami, ataupun semaksimum yang boleh, ataupun sebanyak lagi potensi lagi yang kita boleh fahami. Dengan belajar teologi, kita boleh memahami apa yang kita percaya. Kadang-kadang saya berfikir, kalau kamu tak faham apa yang kamu percaya, adakah kamu betul-betul memahami apa yang kamu percaya? Begini, let me just bagi contoh. Contohnya, salah satu teologi yang kita akan pelajari yaitu dalam teologi keselamatan, ada satu ayat yang dipanggil justification. Dalam bahasa Indonesia, justifikasi, ataupun diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, diperbenarkan. Jadi, untuk mengetahui doktrin tentang justifikasi, kamu tak perlu mengetahui doktrin justifikasi untuk kamu diselamatkan. Untuk kita diselamatkan, kita memerlukan iman, yaitu pemberian Roh Kudus dan juga pemberian kasih kurnia. By the grace of God, kita ada iman kepada Yesus. Itu yang menjadikan kita diselamatkan, bukan pengetahuan tentang justification, contohnya. Tetapi apabila kita sudah diselamatkan, kita ingin memahami apa yang kita sudah percaya. Kita ingin memahami apakah yang dimaksudkan dengan justification, sanctification, glorification, dan sebagainya. Jadi, there is a time when kita percaya kepada Yesus, tapi ada juga kemungkinan besar kita tidak percaya banyak lagi tentang Yesus Kristus. Kita percaya cukup untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita harus melihatnya dengan lebih besar lagi. There is more than just tentang keselamatan. There is more than just about Jesus mati di kayu salib. There is more about God yang kita harus pelajari lagi. Jadi dengan belajar teologi, yang membolehkan kita memahami lebih lagi apa yang kita percaya, apakah itu iman, apakah itu grace, apakah itu justice, apakah itu righteousness, dan sebagainya. Dan juga why, kenapa kita percaya tentang apa yang kita percaya. Kenapa salib sangat-sangat penting. Jadi kita boleh mempercayai Yesus Kristus sebelum kita memahami segalanya, tapi untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, we want to know why we know what we know, or why we want to believe what we believe. Sebab di dalam 1 Petrus bab yang kedua ataupun bab yang ketiga, ataupun 2 Petrus bab yang ketiga, Petrus menulis bahawa bersedia untuk menjawab apabila orang bertanya tentang harapan yang ada pada kamu. Jadi apabila kamu memahami tentang apa yang kamu percayakan ataupun imankan, dan kenapa kamu percaya dan kenapa kamu mengimani perkara itu, dengan ini apabila orang bertanya tentang harapan di dalam Kristus, harapan yang kamu ada, kamu boleh menjelaskannya. Yang ketiga, teologi Alkitabiah dapat menghindari kita daripada ajaran-ajaran palsu dan mengenal pasti guru-guru dan nabi-nabi palsu. Itu kita boleh lihat dalam 2 Petrus bab yang kedua, dan juga di dalam 1 dengan 2 Timotius, dan banyak lagi. Malah Yesus sendiri pernah bagi warning yang akan ada nabi-nabi dan juga guru-guru palsu yang akan datang. Kalau pada zaman Yesus sudah ada, kalau pada zaman Petrus sudah ada, kalau pada zaman Paulus sudah ada, kalau pada zaman para rasul sudah ada banyak guru-guru dan juga nabi-nabi palsu. Kamu fikir sekarang banyak guru-guru dan nabi-nabi palsu yang kita ada sekarang. Jadi belajar tentang teologi yang Alkitabiah, kerana ianya boleh menghindari kita daripada mendapat ajaran-ajaran palsu. Contohnya ajaran palsu tentang betulkah Yesus itu ilahi? Dan juga betulkah Yesus itu manusia? Betulkah Trinity itu Tritunggal itu wujud atau tidak? Jadi
ajaran-ajaran palsu ni, dia tidak lari sangatlah daripada ajaran Kristian, dia cuma memutarbelitkan ajaran itu. Dan dengan mengetahui teologi Alkitabiah, biblical theology, kamu boleh menghindari dan juga kamu boleh mengenal pasti, oh actually ini guru-guru palsu, oh ini nabi-nabi palsu. Sangat-sangat important pada masa sekarang. Dan yang keempat, panjang ini ya, teologi akan mempengaruhi cara hidup dan fikiran kita. Okey, kembali balik kepada poin yang ketiga itu tadi ya. Poin yang ketiga itu tadi ialah teologi dapat menghindari kita daripada ajaran-ajaran palsu dan mengenal pasti guru-guru dan nabi-nabi palsu. Dan salah satu juga cara untuk kita mengenali agama yang palsu ataupun ajaran yang palsu. Bagaimana? Bukan dengan mengenali apa yang palsu, tapi dengan mengenali apa yang benar. Oleh itu mengetahui kebenaran itu lebih penting daripada untuk kamu identify apa yang palsu. Contohnya kalau kita lihat duit, mata wang, bagaimana orang boleh cek sebenarnya mata wang itu mata wang benar ataupun tidak? Ialah dengan kebiasaan kamu. Kamu boleh tahu tekstur duit kertas itu, kamu boleh melihat dia original dan sebagainya. Dan apabila kamu melihat yang cetak rompak, kamu akan mendapati bahwa kamu sudah sedar. Why? Disebabkan kamu sudah biasa dengan apa yang original. Jadi begitu juga kita harus mengetahui apa yang original di dalam Alkitab, di dalam teologi kita, supaya apabila kita melihat copycat ataupun ajaran yang sesat ataupun ajaran yang palsu dan sebagainya, you will instantly recognize yang ini salah, ini palsu. So that's why kita kena belajar apa yang benar. Ingat saya punya definisi tadi, teologi Kristian ialah doktrin, pengetahuan dan kebenaran tentang Tuhan. Right? Okay, yang keempat, teologi akan mempengaruhi cara hidup dan fikiran kita. Dan ini sangat penting. Apa yang kita percaya, apa yang kita tahu tentang Tuhan akan mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Contohnya, kalau kamu menggambarkan bahwa Tuhan itu sentiasa murka, kami study dalam Perjanjian Lama, seperti kita kan kami mengkaji tentang Injil, kitab Yesaya, dan ada orang yang pergi belajar tentang kitab Yesaya, dia sudah ada idea tentang Tuhan, bahwa Tuhan sentiasa murka, Tuhan sentiasa ingin menghukum. Jadi dia cakap, dalam Perjanjian Lama Tuhan itu jahat, ataupun Tuhan itu kejam, tapi dalam Perjanjian Baru Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih dan sebagainya. Itu sebenarnya perbezaan yang salah, right? Why? Kerana teologi tentang Tuhan itu salah. Jadi apabila kita memikirkan Tuhan itu murka, sering murka dan sebagainya, kehidupan kita juga akan, cara kita berinteraksi dengan Tuhan pun berbeza kan? Dan cara kita berinteraksi dengan orang lain pun berbeza. Jadi sangat penting untuk kita mempunyai teologi yang benar dan alkitabiah, kerana ianya akan mempengaruhi cara hidup kita dan cara kita berfikir tentang Tuhan dan juga cara kita berfikir tentang orang lain. Contoh lagi, kita akan belajar tentang doktrin kemanusiaan. Kita melihat bahwa manusia dicipta melalui gambaran Tuhan, through the image of God. Jadi kalau kamu ada idea doktrin tentang the image of God dalam setiap orang, pasti kita akan, cara kita treat other people will be different. Daripada kamu fikir yang manusia ini seperti monyet ataupun evolusi daripada monyet. Jadi kalau itu fikiran kamu, the way you treat people pun berbeza. Jadi kamu akan menghargai orang dengan lebih besar lagi daripada kamu fikir bahwa the Darwin evolution, we are evolved from monkey ataupun chimpanzee dan sebagainya. So if you think that setiap manusia dicipta melalui gambaran Allah, walaupun seteruk manapun orang itu, the way you look at people will be different. Dan itu pentingnya teologi. Dia akan mempengaruhi cara hidup dan fikiran kita. Dan yang kelima, teologi seperti bahan api, it's like a fuel untuk doxology. Doxology secara ringkas ialah puji sembah. The more you know God, the more kamu ingin memuji sembah. Let me just quote daripada Stephen J. Lawson. Dia berkata begini, a high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living.
Yesus katakan, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. With all your heart, with all your soul, with all your mind. What does it mean? It means the more you have theology tentang Tuhan, the more puji sembah, the more higher your doxology of who God is. Jadi puji sembah itu berkaitan dengan teologi. Jangan kita hanya, saya hanya mau dengar lagu worship dan sebagainya. Tapi kalau kamu belajar teologi, your worship will become higher, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Dr. Stephen Lawson. Dan juga your view of God itu pun makin meluas. Jadi puji sembah kamu pun menjadi become higher and also richer. That's why teologi is sangat-sangat penting. Right. So, kenapa kita harus belajar teologi? Yang pertama, teologi yang benar akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, teologi membolehkan kita memahami apa yang kita percaya atau imani dan kenapa kita believe what we believe. Yang ketiga, teologi Alkitabiah dapat menghindari kita daripada ajaran-ajaran palsu dan mengenal pasti guru-guru dan nabi-nabi palsu. Pada masa sekarang ramai. Jadi equip yourself to do the good work, and so equip yourself. Kenakan perisai seperti dalam Efesus bab yang ke-6. Kenakan perisai ini, protect yourself so that you can supaya anak panah daripada iblis itu kamu boleh protect dia dengan the doctrine of salvation, shield of salvation dan sebagainya. Yang keempat, teologi akan mempengaruhi cara hidup dan fikiran kita. Ingat, it's a connection with how we live our life. Yang kelima, teologi seperti bahan api untuk doxology, yaitu puji sembah. Right. Okay. Let me share tentang silibus yang saya akan gunakan untuk teologi Kristen 101 ini. Yang pertama kita melihat kenapa belajar teologi ini sangat penting. Saya harap apabila kamu menonton video ini, kamu ada semangat lagi untuk belajar why belajar teologi itu sangat penting. Dan minggu hadapan, if God willing, itu sangat penting kan. Kalau kehendak Tuhan terjadi, minggu depan kita akan belajar tentang wahyu Tuhan ataupun the revelation of God. Di sana kita akan melihat the general revelation dan juga special ataupun specific particular revelation, yaitu Yesus Kristus dan juga Alkitab. Minggu yang ketiga kita akan melihat sifat Tuhan dan kita akan melihat kepribadian Tuhan. Lebih-lebih lagi saya ingin fokus kepada doktrin ataupun teologi Tritunggal. Kemudian kita akan melihat pekerjaan Tuhan, the work of God, dan kita akan melihat juga malaikat dan juga iblis, angelology dan juga demonology. Actually iblis ialah is malaikat sebenarnya. Jadi tapi saya bezakan dia supaya kamu nampak betapalah bezakannya. Alright? Dan juga kita akan melihat doktrin tentang manusia, the doctrine of man. Dan yang ketujuh kita akan melihat tentang doktrin dosa. Sangat-sangat penting. The more you understand about dosa, the more you will appreciate doktrin tentang keselamatan, yaitu dalam bab yang ke-14. Kita akan perhatikan ada minggu-minggu yang akan datang. Dan kita akan melihat tentang kepribadian Kristus dan juga pekerjaan Kristus. Kita akan melihat Roh Kudus. Ini banyak orang tinggalkan doktrin pasal Roh Kudus ini, right? Kita akan melihat dan juga tentang keselamatan dan tentang gereja. Dan akhir sekali kita akan melihat tentang akhir zaman. Dan inilah silibus my proposal. Mungkin akan banyak lagi yang lain yang saya akan tambah. I don't know, tapi I think this is the rough idea yang saya ingin lakukan. I think it will be helpful juga untuk kamu mengetahui bahawa terjemahan Alkitab yang saya akan gunakan ialah terjemahan yang utama saya akan gunakan ialah daripada AVB, Alkitab versi Borneo. This is Alkitab utama yang saya akan gunakan. Begitu juga saya akan guna terjemahan baru Indonesia, TB, dan juga dalam bahasa Inggeris saya akan gunakan King James Version seboleh yang mungkin. Dan kalau ayat itu terlalu complicated, saya akan gunakan New Living Translation. Ingat, the goal of one-on-one ialah supaya dia seringkas dan seasas yang boleh. Begitu juga saya akan menggunakan Hebrew Greek Interlinear Bible, ini dalam bentuk apps dan sebagainya. So this is my basic rujukan Alkitab. Dan my rujukan untuk akademik, untuk teologi, saya gunakan yang utama ialah Introducing Christian Doctrine daripada Millard Erickson. Sepatutnya saya sediakan dalam video ni.
Yang kedua saya gunakan Survey of Bible Doctrine daripada Charles C. Ryrie. Kemudian saya gunakan System Theology of Christian Religion daripada J. Oliver Bushwell. Dia people yang ada kontroversi sikit lah tentang this theologian dan sebagainya. Contohnya R.C. Riles ialah what they call this dispensationalists, right? But I'm using them sebagai asas for me to just study supaya kamu tahu yang saya ada rujukan lah, alright? Dan juga saya gunakan Wayne Grudem, Christian Belief, dan juga Louis Berkhof, Summary of Christian Doctrine. But yang paling utama saya gunakan Introducing Christian Doctrine daripada Millard J. Erickson. Tapi mostly I just use this sebagai rujukan. There are times when I just saya perhatikan sendirilah. Okay, terjemahan Alkitab yang utama ialah Alkitab versi Borneo. Maybe lastly, saya ingin buat perhatian kepada kita. Sebelum kamu join saya dalam pengajian ini, satu perhatian yang kita kena, ada 5 perhatian yang saya ingin kongsikan kepada kita. Yang pertama ialah kamu kena faham yang saya ada bias sendiri. Walaupun saya ingin buat secara objektif yang mungkin, kamu kena faham yang setiap kita akan ada bias, dan saya juga ada bias sendiri, iaitu saya ada sistem doktrin yang tersendiri. Mostly I'm more leaning toward reform theology ataupun reform doctrine. I'm more leaning dekat sana, right? Jadi saya ada bias tersendiri, walaupun saya cuba sebaik mungkin untuk seobjektif yang boleh, sealkitabiah yang boleh. Walaupun mana-mana guru yang kamu akan perhatikan, siapa-siapa yang mengajar, kamu akan mendapati bahawa setiap orang ada bias mereka tersendiri. Jadi saya juga tidak terkecuali. Yang kedua, kita harus faham yang tidak ada satu orang boleh tahu semua perkara. Begitu juga, you got to put me under that. Banyak perkara yang mungkin saya tidak tahu, jadi you must understand, tidak ada satu guru, there is no one theologian, there is no one pastor, there is no one teacher yang boleh mengajar semuanya. Yesus pun tidak mengajar semuanya, walaupun Jesus is the ultimate teacher, the true teacher, right? Yang ketiga ialah, yang B itu tadi ialah, maksud saya ialah, jadi maksud kita ialah, kamu boleh dengar daripada saya, kamu juga boleh dengar daripada orang lain juga. Do not just listen to me, ataupun hanya satu orang saja. Yang ketiga ialah, uji setiap perkara, jangan terima bulat-bulat. Mungkin apa yang saya kongsikan itu betul, tetapi roh ataupun the spirit of how I share it, itu mungkin salah. Jadi kamu kena uji, sebagaimana dalam Alkitab berkatakan bahawa uji setiap roh. Dan of course, uji setiap ajaran, uji setiap petikan firman yang digunakan. Jangan percaya ataupun terima bulat-bulat, termasuk saya sendiri. Okay? Dan yang keempat ialah, sepanjang pengajian kita nanti, saya pasti akan membuat kesilapan, which is, saya mesti, pasti akan ada kesilapan, which is mungkin saya tak kenal, tak tahu pada masa itu, tapi lepas tengok video, saya salah cakap lah, pasti akan ada buat kesilapan, dan kamu juga pasti akan ada salah sangka. You will misunderstand what I'm saying. Dan jika benar apa yang saya lakukan, apa yang saya ajar itu salah, especially I don't want to be heresy. Kalau saya salah dari segi sudut teologi Kristen, kamu tegur saya one on one. Jangan buat dalam komen tu. Itu untuk orang yang kurang matang. Terus komen dekat bawah tu. So kalau kita betul-betul saudara-saudari seiman, kamu just message to me personal messenger ataupun just pakai WhatsApp kalau kamu kenal saya. Just tegur saya, okay? Kalau kita saudara-saudari seiman lah, don't need to komen dekat bawah tu. Tapi kalau kamu bukan Kristian, of course kamu tak percaya dengan apa yang saya kongsikan, kan? Jadi kamu komenlah sejahat ataupun seteruk manapun, I'm okay. Tapi kalau kita betul-betul saudara-saudari seiman, then you just tell me personally lah, itu lagi baik, kan? Itu there is more Christian way. Tapi buktikanlah dengan firman Tuhan dan sebagainya. If kalau melihat ada kesilapan yang ketara, okay? Dan yang kelima ialah jangan mengganti, do not substitute disiplin membaca Alkitab secara langsung dengan pengajian ini. Apa saya maksudkan ialah jangan bergantung kepada saya sudah belajar pasal teologi Kristen one on one. Jadi saya tak perlu belajar baca Alkitab lagi. No, do not substitute. Kamu gunakan pengajian ini sebagai your supplement. Kamu khususnya you must read the Word of God by itself. Itu harus menjadi disiplin dalam kehidupan kamu. Tapi kamu gunakan
Doktrin Kristen 101 ini sebagai rujukan ataupun untuk kamu belajar lagi. Jangan gantikannya sebagai, sebab saya sudah belajar ini, jadi saya tak perlu baca Alkitab. Don't do that. Kalau itu terjadi kepada kamu, berhenti menonton video ini. Sebab I don't want it to happen. I want you to come back to the Word of God and to study it by yourself. Dan gunakan siri ini, Doktrin Kristen 101 ini sebagai rujukan ataupun membantu kamu untuk memahami dengan lebih lagi. But do not substitute, menggantikannya dengan disiplin kamu membaca Alkitab personally. That is very, very important. So, that's it. Thank you very much. So, kita sudah melihat yang pertama, kenapa belajar teologi itu penting. Dan for the next week, if God willing, kita akan melihat tentang wahyu Tuhan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episode pula seperti saya buat podcast kan. Kita berjumpa lagi dalam minggu yang hadapan. Mari saya berdoa. Bapa kami yang di syurga Tuhan, saya berdoa supaya setiap kami ada hati terbuka untuk belajar tentang teologi. Betapa pentingnya teologi. Umatku binasa karena cetek ataupun tidak mengenal Tuhan ataupun tidak ada ilmu tentang Tuhan. Begitu juga Tuhan kami melihat dalam buku Jeremiah, sesiapa yang ingin berbangga, sesiapa yang ingin bermegah, biarlah mereka bermegah kerana mereka mengenal dan juga mengetahui tentang siapakah Tuhan itu. Dan ini yang Engkau sukai. Dan Tuhan, biarlah kami juga melihat bahwa firman-Mu, yaitu kitab suci, itu diilhamkan dan dihembus oleh nafas Engkau Tuhan untuk kami melakukan pekerja yang baik, sama ada dalam penuturan, in our doctrine, in our theology, dan juga yang akan membentuk kami untuk mengabdikan diri kepadamu dan juga melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan, berikan kami hati yang baru untuk memperhatikan bahwa teologi Kristen is important. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amen.